Semua ayat dunia yang kita bijak tidak akan ada semuanya alam di dunia kalau Allah tidak hendak tidak akan menciptakan Nabi Muhammad. Wow. Pantas dan wajar kita memperingatinya, pantas dan wajar kita mengagungkannya. Di dalam hadis qudsi dikatakan, apa itu hadis qudsi, Pak? Ayo jawab tuh. Bu, artinya hadis qudsi tahu nggak? Diberi gocap ya. Goreng mau duit dia 300.000. Anu bisa ngajawab oke, kena WE di kertas ya mah. Amplop tadi mimpin tahlil. Bu, apa itu? Hadis qudsi wahyunya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu. Itu namanya hadis qudsi. Artinya suci, berarti itu wahyu yang suci dari Allah, redaksinya, bacaannya, lafaznya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis qudsi. Apa kata hadis qudsi? Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau karena bukan Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Kalau karena bukan Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan langit yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan alam semesta yang lain tidak akan. Kalau karena bukan Muhammad, Nabi Adam menciptakan ada Nur Muhammad. Allah ciptakan surga ada Nur Muhammad. Makanya Nabi Adam memberikan mas kawin kepada Siti Hawa. Apa mas kawinnya? Membaca sholawat. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, baru nurnya saja 1000 kali mas kawin kepada Siti Hawa tanpa napas. Bayangin Bu, mas kawin 1000 membaca sholawat 1000 kali tanpa napas. Makanya kita kalau cinta terhadap Rasulullah banyak-banyak membaca sholawat. Karena kata Nabi, aulan nasi yaumal kiamati wa aksaruhum alayya sholatan. Seutama-utama manusia, numpang utama-utama manusia, panghebat-hebatna manusia dina poe kiamat kene eta jelema anu loba maca shalawat ka kaula. Orang yang banyak membaca shalawat pada Kang Muhammad itulah yang paling utama manusia di hari dia. Mudah-mudahan yang hadir Bapak dan Ibu termasuk orang yang cinta dan gemar membaca salawat. Amin. Yuk kita baca salawat. Salawat Jibril aja. Ayo Ibu. Sallallahu alaihi. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun, anta Samsun, anta Badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Samsun, anta Badrun. Ayo. Anta nurun fawqa nuri. Anta Anta misbah sudur. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Saya merinding ini Kanjeng Nabi Muhammad hadir Bu, melihat kita Bu. Dengan kita baca salawat hadir Rasulullah. Kalau kita cinta terhadap Muhammad banyak baca salawat.
Kita cinta dengan orang lain selalu disebut namanya, betul Bu? Kita dengan Nabi Muhammad, suatu saat kita dianggap jadi Muhammad mendapatkan syafaat yaumil qiyamah yang tidak syafaat kecuali Muhammad, karena umat yang banyak membaca sholat. Kita sebagai umatnya Allah aja baca sholawat, betul? Malaikat membaca sholawat. Lihat dalam firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Quran. Allah mengucapkan sholawat. Salawat di sini berikan rahmat, malaikat mengucapkan sholawat. Sholawat di sini maknanya minta ampunan. Shollu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi disinggung andaikan ada orang yang mengatakan mulut bid'ah, ini bid'ah, raja bid'ah, bid'ah di mana? Nah, ayo, bid'ah di mana? Kita dari awal membaca kitab berjanji, membaca sholawat, sebagainya mengagungkan, kemudian membaca Al-Quran, tausiah, senantiasa dilakukan. Mana bid'ahnya? Bego jadi, betul? Maulid, mau ngomong maulid masalah. Nah, kita mau ngomong politik dulu dah. Yang kita ada persatuan dengan maulid, apa? Dengan memberi maulid, kata Nabi, kata Umar bin Khattab, man adoma maulidan Nabi sallallahu faqad ahyal Islam. Siapa orang yang membesar-besarkan, siapa orang yang mengagungkan, siapa orang yang memuliakan, siapa orang yang mengagungkan dan memperingati Muhammad, faqad ahyal Islam. Nyata jelas ia telah menghidupkan Islam. Amin. Coba kalau ada maulid, ada yang begini, mual ayat baca sholawat, mual ayat baca Quran, enggak, kok mau bongsang mah, betul? Alhamdulillah ini maulid. Makanya kita bersyukur, berterima kasih hakikatnya pada Allah, syariatnya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bu, saya nggak lama, diberikan waktu hanya 40 menit. Nanti toel lagi ya, takut kebablasan. Sebab mau 40 menit, mau 30 menit, mau 1 jam, ya udah direm. Udah direm. Wah, mungkin dibuka deh itu. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan akhlak Rasulullah yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya. Apa? Di sana dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik, contoh yang mulia. Ada semuanya di Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan hari kiamat, dan banyak orang yang zikir ingat kepada Allah. Bu, cinta sama Rasulullah, Pak, mahabbah sama Rasulullah, dedeh ka Rasulullah. Padahal orang can kenal, can ningali pamentena can, tetap karena mahabbah istiqomah senantiasa kita cinta dengan cinta Nabi Muhammad, maka Nabi kita pun akan lebih cinta kepada kita. Makanya dalam surat Al-Ahzab dikatakan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti tuntunan Rasul. Kalau kita ngikuti uswah Rasulullah, tuntunan Rasulullah, perintah Rasulullah, dan kita jauhilah apa yang dilarang Rasulullah,
yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu semuanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini dari ayat tersebut, maka kalau kita benar cinta kepada Rasulullah, ikuti tuntunan Rasulullah, ikuti perintahnya, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Saya akan menyampaikan mana amalan Rasulullah SAW harian yang Rasulullah cinta kepada amalan sunnah tersebut. Ibu mau melakukan? Ibu merasakan? Ibu mau? Tuh, samkan. Oleh-oleh dari masjid ini bukan oleh-oleh berkat saja, juga barokah. Satu, amalan yang dicintai sama Rasulullah sampai wafatnya tidak pernah tertinggal, yaitu Rasulullah selalu bangun malam. Saya yakin ibu-ibu suka bangun malam. Bu, sok udang teh peuting naon? Tuh, Pak suka bangun malam, sok hudang tim peuting arek naon? Tuh modal. Bukan itu, Bu. Kalau ibu kebetulan bangun setengah 3 sekalian pipis, langsung ambil air wudhu, sholat tahajud. Ngakunya umat Nabi Muhammad hudang tim peuting tarak salina hudang hukum ke sholat tahajud. Perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Rasul, perintah Allah? Yang benar jawabnya perintah Rasul, perintah Allah. Pak, perintah Allah, perintah Rasul. Sing bener nggak jawab, sing tegas satu. Perintah Allah, perintah Rasul. Dina Al-Quran, dalam surat Al-Quran Bani Israel ayat 79, Allah berfirman tentang sholat tahajud. Ngeren. Wa minal laili fatahajjad bihi naafilatan lak asa an yab'atsaka maqaman mahmuda. Allah napa? Cicing lain. Ayo, Bu. Allah gitu. Oke. Unuhun yang sentakan sih tadi sentakan deh. Matesian orang dia mah nyaho. Aya ibu-ibu geus nyaho bermuing leutik beureun nyahoeun. Ya, awas ngomongkeun aing saya doraka. Kamari ge mawat gara-gara ngomongkeun uing. Kayak deh. Wa minal laili fatahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'atsaka maqaman mahmuda. Alusan mana jeung boleh kita? Jujur, alusan mana? Alusan mana? Tong sieun. Hah? Alusan mana jeung kori yang tadi jeung uing? Jauh tanah ka langit. Alusan mana jeung panitia? Di break wae gocap. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan sebagian malam kata Allah bersembahyang tahajudlah, sholat tahajudlah kau sebagai ibadah tambahan bagimu, niscaya engkau akan diangkat derajat yang terpuji di sisi Allah. Amin. Mudang dipeti kurang balik ambil air. Maka satu isabah ketika orang tertidur lelap, tidak ada suara apapun, orang tertidur, kita bangun malam 3:30 atau 3:30, kita bersimbah bersujud minta kepada Allah. Minta apa? Silahkan dengan bahasa kita, Allah Maha mengerti. Ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur anak-anakku, panjangkanlah umur suamiku, panjangkanlah umur istriku ya Allah.
Ketika hamba menjerit di keningan malam orang tertidur lelap, maka Allah akan mendengar dan mengutus malaikat. Malaikat, utuskan turun ke bumi. Hambaku si Nunung mentah-mentah naon. Aya ngaran Nunung, aya ngaran Kokom, aya ngaran Odah, aya ngaran Oci, lengkap di dia ngaran-ngaran, katanya ngaran-ngaran pasaran kabeh. Turun, minta apa? Laporkan padaku. Tuh, Bu, dia angkat derajat kita, ibu hayang minta duit, hayang minta derajat, hayang menang barakah dan sebagainya, minta kepada Allah, jangan minta kepada orang makhluk Allah, jangan. Cuma minta kadang-kadang hayang anak kurang telaput, can aku bawa gadis di sekolah 35 tahun, minta kadukun, laku kedukun, mareuneuh kudukun, naudzubillah minta ke Allah salat tahajud. Nikmat gak? Nikmat. Sambil tertidur, maka kata Nabi, siapa orang yang ingin masuk surga, silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang kau sukai, maka adalah warajulun, seseorang yang sallu wan nasu niyam, yang dia sholat malam ketika orang-orang sedang tertidur, maka silahkan kau masuk ke surga lewat pintu mana, lewat tukang harap pinggir, silahkan. Itu orang yang senantiasa suka bangun malam sholat tahajud. Biasakan, Bu. Mau 2 rakaat silakan, mau sholat taubat silakan, mau 4 rakaat silakan, mau 6 rakaat, mau sampai 12 rakaat pun silakan. Habis itu kita baca Quran, insya Allah alangkah mulianya, alangkah bahagia. Itulah ciri-ciri orang-orang yang senantiasa beriman, yang cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Karena itu adalah amalan harian Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seorang percepat weh. Nuka 2 naon. Barade. Siap Bu udang teu penting Bu. Ayeuna siap udang teu penting. Siap. Arek naon? Sholat siapa? Bangunkan, kalau kebetulan bapak terbangun lebih dulu, bangunkan ibu, mama, yuk sholat tahajud. Kalau kebetulan ibu yang duluan bangun, papa bangun, yuk sholat tahajud. Nikmat gak? Itu yang namanya baitul jannati, rumah dan surga. Dia kadang-kadang langsung narik dari salimut, ngerengkol, ngorok, air mah subuh kaberat. Ini hikmah maulid. Yang kedua, kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, ikuti tuntunannya, ikuti amalan sunnah Rasulullah, nyata Kanjeng Rasul senantiasa setiap saat, setiap waktu selalu membaca Al-Quran. Ibu sok baca Quran. Bagus nama baca Quran teh sampai orang mata orang ningali dunia, Bu. Eta alus, bagus. Ketika ibu sholat tahajud, habis sholat tahajud, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Itu lebih abdul, lebih utama karena mata kita belum melihat dunia yang kita lihat. Firman Allah, wahai Allah, kalamullah. Amin. Nikmat. Sholat tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata orang can ningali dunia, mata orang can ningali makhluk yang lain, mata orang can ningali nu sajadah lain. Mata kita perlihatkan untuk membaca Al-Qur'an. Wahyu Allah kalamullah, mujizat Kanjeng Nabi nomor 1 dan bakal memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membaca. Iqra'ul Qur'an bainatu yaumil qiyamati safial yasta. Baca kumarane Al-Qur'an, ke Al-Qur'an dina bawa kemah bakal datang kanjeun ashabi saha ansok gemar membaca Al-Qur'an. Kayak dia poe kiamat yaumil masar, pertolongan syafaat kecuali Al-Qur'an datang. Arek naon ngiwan berikan naungan, ini aku Al-Qur'an, ini yang senantiasa kau baca, aku yang senantiasa kau alantunkan. Inilah aku akan berikan syafaat, kamu tidak akan merasa panas dengan terik matahari yang menyengat kulit sampai meleleh. Ini Al-Qur'an berikan syafaat li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya yang suka membaca barade. Mantak ibu-ibu baca Quran teh lain di mana-mana, di imah. Sing lobakeun bapak rek di masjid mangga. Dina hadis dikatakan aksiru tilawatil Quran fi buyutikum, sing lobakeun kumaha maca Quran di imah-imah aranjeun kabeh.
Fa innal baital ladzi la yuqra'ul Qur'an fa innahu la yaqra'ul Qur'an. Sanyana sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, tar dibaca Al-Qur'an, yaqilu khairu akan sedikit kebaikannya. Wa yasuru saruhu banyak keburukannya. Wa la yaqitu ala ahli dan disempitkan dalam hidup rumah tangganya. Naudzubillah min. Baca Quran Bu, insyaallah Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Malah ya Al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an, rumah yang suka dibaca Al-Qur'an fihi di dalamnya baca Qur'an, ya taro'a ahli samai kama nujuma ahli ard, maka akan terbayang, akan terlihat seperti ahli langit, seperti kita melihat bayang-bayang bintang di langit. Imah sok dibaca Quran. Jadi lamun imah sok dibacakan Al-Quran, dilantunkan Al-Quran, terlihat dari ahli langit, para malaikat yang ada di langit akan terlihat itu rumah kita gemerlapan memancarkan cahaya. Amin. Tapi imah bapak ibu lamun tara dibaca Al-Quran, eta imah mual tinggal-tinggali kos ngablembek gue kuburan baca Quran. Insya Allah nikmat. Nikmat apa Bu? Nikmat. Makanya berbahagia ibu kalau udah bisa baca Quran, baca komodeng lagu nama nikmat jeung laguna. Wayahna enak budak ngora ya, budak ngora ya. Jadi imam ibu budak ngora halus teh. Bagus. Tibatan aki-aki geus kurang pase, aya budak ngora pase bacaan Qur'anna bagus suaranya. Mahrajul bagus, mending mana? Mending budak ngora. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tah budak